Baik, selamat sore Bang Jeff selaku coach kami di BI Digital Group G. Kami dari ada Bli Ketut Satya dan Bli Kadek Bagus Padmaningrat selaku tim nomor 63. Nah, adapun latar belakang dari permasalahan yang akan kami angkat itu meliputi bahwa Bank Indonesia saat ini membuka layanan penukaran uang rusak dan uang lusuh kepada masyarakat melalui jasa ekspedisi pihak ketiga. Atau di dalam PADG tersebut juga disebutkan bahwa Bank Indonesia telah bekerja sama dengan PT POS. Nah, hal ini diatur pada PADG nomor 19/13 PADG tahun 2017 sesuai dengan misi Departemen Pengelolaan Uang, yaitu memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan tepat waktu dengan kondisi layak edar. Nah, untuk problemnya saya langsung serahkan kepada Bli Ketut Satya. Silakan Bli. Terima kasih Arya. Selamat sore Bang Jeff. Nah, kami dari tim nomor urut 63 di grup G. Nah, atas dasar latar belakang itulah kami mengangkat rencana inovasi digital ini. Nah, problem yang kami lihat di masyarakat yang selama ini kami tinjau di lapangan, baik itu survei secara lisan maupun uh, bertatap muka dengan masyarakat, kita tanya keluh kesahnya apa sih, kok sampai saat ini uang atau penukaran yang sudah kita fasilitasi kepada masyarakat kok masih minim. Nah, yang pertama, masyarakat masih minim untuk memanfaatkan layanan penukaran ini. Masih minimnya kenapa? Mungkin masyarakat masih ragu, karena kan di beberapa media di blast bahwa nantinya kerugian akibat dari biaya kirim tersebut dibebankan oleh dibebankan oleh yang mengirimkan. Nah, sehingga masyarakat mungkin enggan nantinya ketika nantinya mengirim 10 juta rupiah, nanti di tengah jalan disunat jadi 7 juta rupiah. Nah, tentunya hal ini sangat disayangkan. Maka dari itu, kami dari tim 3 mengangkat beberapa problem yang kami temukan di lapangan. Yang ketiga, problem yang mengapa layanan penukaran ini masih belum efektif atau belum jalan di masyarakat, yaitu karena belum adanya sarana yang memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui secara real time untuk memantau proses pengiriman maupun penukaran uang yang sudah sampai di Bank Indonesia. Kita ketahui bersama yang namanya dokumen itu ketika sampai di sebuah tempat pastinya kan perlu tracking. Tentunya masyarakat juga ingin mengetahui seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman dari suatu daerah sehingga nanti sampainya di Bank Indonesia. Nah, tentunya ketika sampai di Bank Indonesia, kan dokumen itu tidak langsung sampai ke petugas, terutama petugas kasir atau unit pengelolaan uang rupiah. Tentunya dokumen itu sampai di ekspedisi dulu, sampai di ekspedisi dokumen itu didisposisi ke pimpinan yang selanjutnya baru sampailah ke unit pengelolaan uang rupiah atau kasir. Nah, proses yang panjang inilah yang mengakibatkan masyarakat bertanya-tanya, sudah sampai sejauh mana sih uang yang saya kirimkan itu, apakah sudah sampai di Bank Indonesia, apakah sudah diproses atau tidak. Nah, hal inilah yang belum ada sarana yang sampai saat ini, karena yang di PADG tersebut kewajiban Bank Indonesia hanya sebatas memberikan informasi apabila Bank Indonesia sudah menerima. Nah, di PADG tersebut tidak dijelaskan harus berapa lama waktunya, dengan kendala-kendala seperti yang kita jelaskan tadi. Yang keempat, problemnya yaitu kondisi geografis setiap daerah berbeda-beda. Nah, maksudnya kondisi geografis ini, masyarakat yang tinggal jauh di pedalaman itu sebelumnya
masih menunggu, teman-teman dari Bank Indonesia untuk singgah ke sana. Nah, kami juga dari Bank Indonesia tentunya kesulitan, kan tidak mungkin kami, setiap hari melakukan penukaran di sana, apalagi seminggu, sebulan saja sudah bersyukur kami, bisa bisa, mendatangi tempat tersebut, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kita melangkah luar kota saja sudah dibatasi. Nah, atas dasar itulah, sebenarnya dari PADG ini sudah bagus, yaitu memfasilitasi masyarakat bisa lebih cepat untuk melakukan penukaran langsung ke Bank Indonesia tanpa harus menunggu petugas Bank Indonesia tersebut datang. Dan yang kelima, seperti yang kami informasikan tadi, yaitu, ruang gerak masyarakat di masa pandemi ini sangat minim. Contoh, apabila masyarakat memanfaatkan layanan penukaran uang rusak ini, contoh, nyata seperti teman kami di Papua yang ketika mereka datang ke PT Pos, itu memerlukan, waktu dan jarak yang cukup cukup banyak. Nah, apalagi dengan, dengan masa pandemi saat ini yang ruang gerak kita dibatasi, dia tidak bisa setiap harinya menanyakan ke PT Pos atau ke perbankan, apakah surat saya sudah diterima oleh Bank Indonesia, apakah uang saya sudah diterima oleh Bank Indonesia, kan tentunya tidak. Nah, makanya dengan problem problem ini, kami berencana untuk membuat sebuah inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara real time bagaimana sih posisi dari uang yang, ditukarkan tersebut. Nah, selanjutnya, siapa sih personanya atau siapa sih yang akan memanfaatkan inovasi ini? Nah, setelah kami berdiskusi dengan tim, yaitu personanya adalah seluruh lapisan masyarakat dari generasi X, Y, dan Z. Tentunya masyarakat yang nantinya memanfaatkan, inovasi ini yaitu masyarakat yang sudah memiliki smartphone, ataupun meskipun masyarakat tidak tidak mempunyai smartphone, tapi nantinya rencananya kami akan memfasilitasinya dengan, eee, memanfaatkan, eee, seperti SMS push notification. Nah, untuk untuk Eee, sebenarnya dari PADG ini, nah seperti yang, terlihat di layar, beberapa media sebenarnya sudah atau sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwa Bank Indonesia sudah meluncurkan program penukaran uang melalui jasa pihak ketiga, salah satunya yaitu PT Pos. Nah, seperti kita lihat di sini, ini berita rata-rata di tahun 2017 yang lalu. Nah, tapi sampai saat ini penukaran melalui jasa pihak ketiga masih minim dilakukan oleh masyarakat. Mungkin, dari kami, sekian Bang Jeff, mohon, arahan dan, eee, apa namanya, mohon arahan dan, masukannya sehingga dari problem kami ini bisa menghasilkan inovasi yang dapat membantu masyarakat. Terima kasih.